Sekarang kita masuk ke kuliah yang keempat, yakni khas, dan yang kelima adalah am, arat khas dan arat am. Wal khasatu al kulliyu al khariju anil mahiyati al khasi biha kadhahiki lil insani. Wa in syi'ta qulta hiyal kulliyu al makulu alal mahiyati fi jawabi ayyuma huwa qaulan aradiyan. Khas adalah kulli yang di luar mahiyah. Walaupun dia di luar mahiyah, al khasi biha yang terkhusus dengan mahiyah. Kulli yang di luar mahiyah tapi terkhusus dengan mahiyah namanya khas. Contohnya apa? Bahik dengan nisbah bagi bahik di luar insan karena esensi insan hayawan natik. Tapi bahik itu yakni ketawa. Ketawa sebenarnya bukan ketawa ini. Saat kita menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Wow gitu. Itulah makna oke. Bahik itu adalah makna sikap yang lahir daripada ta'ajub. Oke? Lahir daripada ta'ajub. Dan ta'ajub itu cuma ada pada insan. Kan nggak ada kambing misalnya tiba-tiba wow, kan nggak ada kan? Oke. Wa in syi'ta qulta, dan apabila engkau berkehendak engkau mengatakan. Definisi yang lain nih, versi yang lain. Khas adalah kulli, hiya kulli yang dihamalkan di atas mahiyah fi jawabi ayyumma huwa. Pada jawaban ayyumma huwa akan sebagai hamal aradi. Oke. Ini qaulan aradian untuk membedakan dengan fasal. Fasal jawaban ayyumma huwa tapi hamalnya hamal dah. Maksudnya dia di dalam mahiyah, sedangkan khas di luar mahiyah. Qauluhu fil haddil awal. Perkataan musannif pada definisi sekarang bedah definisi. Yang pertama apa? Al-kulliyu. Al-kulliyu jinsun fil haddi tukhriju anhu al-ashkhasu. Takhruju anhu al-ashkhasu. Kulli adalah jenis ya. Posisi al-kulliyu jenis pada definisi. Yang keluar daripada kulli adalah ashkhas. Wa qauluhu, dan kata-kata musannif al-khariju anil mahiyah mengeluarkan jenis. Karena jenis bagian daripada mahiyah. No, diri mahiyah, fasal bagian daripada mahiyah. Wa qauluhu al-khasi biha mengeluarkan arat am. Arat am itu di luar mahiyah, tapi tidak terkhusus dengan mahiyah itu aja. Dan wa qauluhu fi hadisani, dan perkataan musannif pada definisi yang kedua al-kulliyu maqulu alal mahiyah itu jenis. Wa qauluhu fi jawabi ayyumma huwa itu fasal ya. Yukhrijul jinsa wan nau'a wal arat am. Oke. Wa qauluhu qaulan aradian mengeluarkan fasal. Jelas ya definisi khas. Sekarang masuk pada definisi arad. Wal aradul ammu al kulliyu al khariju anil mahiyati as-sadiqi 'alaiha wa 'ala ghairiha. Kal mutaharriki lil insani. Arad an adalah kulli yang di luar daripada mahiyah. Ya. As-sadiqi 'alaiha yang terbenar kepada mahiyah dan terbenar kepada mahiyah lainnya. Jadi arad am terbenar kepada satu, dia di luar mahiyah. Terbenar kepada mahiyah itu dan terbenar kepada mahiyah lah. Masih berjalan, terbenar kepada insan, terbenar kepada faras. Kal mutaharik lil insan, seperti yang bergerak bagi insan. Bergerak itu kan bukan cuma manusia, tapi hewan juga bergerak. Oke ya. Oke, sekarang rincian daripada arat khas dan arat am. Wa kullun minal khasi wal aradil ammi imma syamilun aw ghairu syamilin. Dan tiap-tiap daripada khas dan arat am ada kala dia itu syamil mencakupi semua afradnya ataupun tidak mencakupi. Nanti penjelasannya di syarah. Wa kullun minhuma, dan tiap-tiap daripada keduanya lagi. Wa kullun minhuma yakni syamil dan ghairu syamil. Itu ada kala lazim, ada kala mufarik. Lazim itu mesti ada kala mufarik, berpisah. Wal mufarik, dan mufarik ada kala batiul mufarakah, lambat pisahnya ataupun cepat. Wa kullun minhuma, dan tiap-tiap daripada keduanya mufarakah, batiul mufarakah dan sari, ada kala dengan mudah, ada kala su'ubah. Wal luzum, luzum ada kala lazim bagi wujud ataupun bagi mahiyah.
Ada kala dengan perantara jika butuh pengetahuan dengan luzum kepada pihak yang ketiga. Ada kala tanpa perantara jika tidak butuh. Oke, saya menulis dulu rinciannya. Boleh dihadapkan ke sini kameranya. Spidol, fin spidol. Arat khas dan arat am ya. Terbagi kepada dua dulu. Syamil, ghaib. Oke. Masing-masing keduanya terbagi kepada lazim ya. Lazim, mufarik ya. Mufarik. Lazim, mufarik ya. Mufarik. Oke. Lazim mufarik ini terbagi dua. Bati dan surah ya. Bati itu lambat. Oke. Oke, keduanya ini lagi terbagi dua. Suhulah ataupun su'ubah. Su'ubatun. Ini juga terbagi dua. Suhulatun. Su'ubatun. Oke. Nanti lazim. Lazim ada lil wujud dan lil mahiyah kan? Lazim bagi wujud ada lil mahiyah. Lazim wujud dan mahiyah. Oke ya. Ini rincian umumnya. Kita masuk ke penjelasan masing-masing dulu. Oke. Qauluhu al-kulliyu. Oke, perhatikan di syarah. Qauluhu al-kulliyu itu adalah jenis pada definisi arat. Arat apa? Al-kulliyu kan al-maqulu 'alal mahiyati as-sadiqi 'alaiha wa 'ala ghairiha. Wa qauluhu al-khariju 'anal mahiyah itu fasal yang mengeluarkan jenis no dan fasal. Ya kan? Karena dia di luar, sedangkan no jenis dan fasal di dalam. Wa qauluhu sadiqu 'alaiha wa 'ala ghairiha mengeluarkan khas. Oke. Ini jelas bedah definisi. Sekarang masuk dalam penjelasan masing-masing ini. Wa'lam annal khassa wal aradal amma yankasimu kullu wahidin minhuma ila arba'ati aqsamin. Ketahui olehmu bahwa sungguh khas dan arad am terbagilah tiap-tiap daripada keduanya kepada empat ya kan? Ya kan? Oke. Perhatikan di sini. Al-awwal yang pertama. Yang pertama, ayyakuna kullu wahidin minhuma syamilan li jami'il afradil lati hiya khassatun aw aradun amun laha. Ay yuhmalu ala kulli wahidin minha wa yakunu mumkinal mufaraqati laha kat tanafusi bil fi'li lil hayawani ra'iti walil insani. Oke. Terbagi kepada empat. Yang pertama,
Ayyakuna adalah tiap-tiap satu daripada keduanya arat khas dan arat am itu mencakupi bagi semua afrad. Yang afrad itu ada kala dia khas ataupun arat am laha ai baginya afrad. Artinya dihamalkan kepada tiap-tiap satu daripadanya afrad. Wa yakunu dan adalah tiap-tiap afrad itu dan adalah arat khas ataupun arat am. Wa yakunu itu kembali kepada keduanya mungkin mufarakah baginya afrad. Seperti bernafas bil fi'li, langsung bernafas bagi yang bergerak yang memiliki paru-paru dan bagi insan. Jadi begini. Arat khas dan arat am ada kala syamil, ada kala ghairu syamil kan? Yang syamil dulu. Makna syamil dia mencakupi ke semua Contoh. Mutanafis bil fi'li. Mutanafis bil fi'li. Bernafas. Bernafas. Ada kala kemampuan bernafas, ada kala bernafas bil fi'li, langsung bernafas. Manusia itu bernafas bil fi'li, ya enggak? Masuk semuanya kan? Masuk semua manusia dan masuk semua binatang yang memiliki paru-paru. Karena kalau paru-paru juga karena bernafas ya pakai paru-paru. Paham? Oke, ini apa? Mencakupi bagi semua manusia dan mencakupi bagi semua. Jadi gini, hakikat bernafas. Apakah nafas itu masuk dalam definisi hayawan? Esensi hayawan? Enggak. Apakah masuk dalam hakikat insan? Enggak kan? Manusia ya hewan nanti. Tapi bernafasnya manusia itu di luar. Tapi terkhusus dengan manusia enggak? Terkhusus gini, manusia masuk, yang lain juga yakni binatang juga masuk. Tapi mencakupi semua afrad. Oke. Maka gini, bernafas itu adalah arat khas bagi apa? Arat khas bagi hewan. Karena bernafas itu bukan cuma manusia, binatang juga masuk arat khas. Dan dia arat am bagi manusia. Mana arat am apa? Dia di luar manusia, terbenar kepada manusia dan terbenar kepada selain manusia. Maka arat am. Kalau cuma terbenar kepada satu itu maka arat khas. Bernafas arat khas bagi hayawan, arat am bagi Jelas ya, itu yang pertama, mencakupi semua afrad. Atsani ayyakuna kullu wahidin minhuma syamilan. Ini pertama, syamilan ya. Ini syamilan, gini, syamilan. Sedikit lagi, ini artinya apa? Dihamalkan kepada tiap-tiap. Jadi bernafas bil fi'li, bukan kemampuan bernafas ya, tapi langsung bernafas. Itu sah kita hamalkan kepada semua manusia dan ke semua binatang yang memiliki paru-paru. Wa yumkinu wa yakunu lagi, coba lihat. Dan bernafas itu, oke, yang pertama ini mungkin mufarakah bagi afrad. Langsung bernafas bil fi'li itu bisa nggak tidak ada pada manusia? Boleh. Kalau lagi sakit jantung, ya kan? Lagi berenang, menyelam. Jadi bernafas bil fi'li, langsung bernafas. Oke, ini pernafasan yang aktif itu masuk kepada semua afrad manusia dan masuk semua afrad binatang, ya kan? Syamil. Tapi mungkin berpisah. Saat apa? Menyelam, sakit, ya kan? Sesak nafas. Sesak kan kadang-kadang bernafas, kadang-kadang Ini makna wa yakunu mumkinal mufarakati laha. Ini apa? Arat khas ini boleh pisah daripada afrad itu. Dia mencakupi tadi tapi boleh paham ya? Contohnya apa? Seperti bernafas bil fi'li bagi hayawan yang memiliki hayawan itu yang bergerak ya. Di ri'ati yang memiliki paru-paru dan bagi insan. Jadi mencakupi bagi hewan dan mencakupi bagi insan. Paham? Atsani ayyakunu kullu wahidin minhuma syamilan laziman limahiyati afradihi. Yang kedua, bahwa tiap-tiap satu daripada keduanya arat khas dan arat am itu syamil juga, mencakupi semua afrad, tapi tambah lagi mesti lazim, tidak bisa dipisahkan bagi mahiyah afradnya. Seperti bahik, ketawa misalnya, senang misalnya, dan bernafas bil kabul, bisa bernafas bagi manusia. Gini,
aktif bernafas, itu semua manusia aktif bernafas. Tapi aktif bernafas itu bisa dipisahkan, bisa terpisah dengan manusia saat tidak bernafas, ya kan? Tapi manusia itu bisa bernafas. Ya, hakikat manusia apa? Hayawan lunatik. Bisa bernafas. Bernafas itu di luar makna hakikat insan. Bisa bernafas. Ada nggak manusia yang bisa dipisahkan daripada bisa bernafas? Ingat, punya kemampuan untuk bernafas. Semua manusia bernafas dan punya kemampuan bernafas. Kemampuan bernafas itu tidak bisa dipisahkan daripada insan. Jadi dia arat khas yang syamil, yang mencakupi semua afrad, tapi lazim. Makna lazim nggak bisa dipisah. Mana nggak bisa dipisahkan? Kadang-kadang ada, kadang nggak begitu. Dia selalu begitu. Tapi kalau aktif bernafas, kadang-kadang manusia kan kadang-kadang bernafas, kadang-kadang tidak. Ya kan? Waktu tutup mulut, tutup hidung, nggak bernafas. Jadi beraktif bernafas itu boleh tidak ada pada manusia. Tapi kemampuan bernafas nggak bisa dipisahkan daripada manusia. Paham ya? Yang model kedua ini apa? Arat khas, tapi lazim. Oke. Oke, yang syamil yang lazim, syamil yang lah. Yang ketiga, ayyakuna kullu wahidin minhuma syamilan laziman liwujudi afradihi la limahiyatihi. Yang ketiga adalah bahwa tiap-tiap satu daripada keduanya arat khas dan arat am itu mencakupi lagi yang lazim bagi wujud afradnya, bukan bagi mahiyahnya. Seperti makhluk, yakni makhluknya bagi yang mumkinat dan bagi hayawan. Maka tidak ada mungkin dan tidak ada hayawan yang wujud kecuali dia itu yang makhluk. Kenapa? Karena berdirinya bukti di atasnya sedemikian. Summa la yalzamuhuma hadzal lazimu illa inda wujudihima. Kemudian tidak lazim akan keduanya yang mungkin dan hayawan oleh ini lazim kecuali saat wujud keduanya hayawan dan lah. Jadi gini, makna makhluk apa? Yang dicipta. Manusia bisa nggak terlepas daripada sifat makhluk? Binatang bisa nggak terlepas daripada sifat makhluk? Oke, pertama, makhluk itu apakah hakikat daripada insan? Bukan. Tapi dia di luar esensi hakikat karena hakikat insan hayawan natik. Makhluk itu adalah sifat yang melekat pada insan, tapi di luar. Oke, itu yang pertama. Dia itu semua mencakupi semua manusia nggak? Makhluk itu. Sifat makhluk yang diciptakan semua manusia ya pasti syamilan. Laziman nggak? Lazim nggak? Lah, lazimnya itu bukan untuk diri manusia, tapi saat dia ada. Kapan sifat makhluk dilekatkan kepada manusia? Saat dia ada kan? Jadi lazim dia itu bagi wujud, bukan bagi mahi. Kan lazim ada terbagi dua kan? Ada lazim lil wujud, ada lazim bagi mahi. Yang pertama tadi bernafas. Itu lazim bagi diri manusia. Atas nama yang hayawanatik nggak bisa dipisahkan daripada tanafus, daripada dhahik. Dia lazim, tapi lazim bukan karena dirinya. Atas nama hayawanatik pasti bernafas. Paham? Tapi apakah semua manusia baik dia ada ataupun tidak ada, apakah mesti makhluk? Enggak. Makhluknya manusia saat dia ada. Kalau sebelum ada, paham? Sekarang ini perkara yang mungkin. Mungkin itu boleh ada dan boleh tidak kan? Saya pribadi, saya boleh nggak punya anak? Mungkin nggak saya punya anak? Mungkin. Nah, melekat nggak sifat makhluk pada yang mungkin? Pada anak saya yang belum ada, saya kan berpotensi memiliki anak. Mungkin ada anak, karena udah menikah. Sifat makhluk yang melekat kepada yang mungkin tadi apa? Anak saya. Itu baru melekat kalau ada. Jadi lazimnya bukan karena diri mahiyah, tapi karena apa? Wujudnya mahiyah. Oke? Makhluk ini bukan cuma kepada insan, juga hayawan dan semua yang mungkin ya kan? Batu, air, semua yang diciptakan.
Maka yang ada di alam ini ada arat khasnya apa? Makhluk. Yang mana makhluk ini arat khas bagi semua yang mungkin, arat am bagi insan. Paham kan? Karena makhluk bisa ada pada manusia, bisa ada pada selain manusia. Berarti arat am. Ya kan? Tapi kepada semua yang ada di dunia ini yang mungkin itu arat khas. Oke. Dia lazim dan mencakupi semuanya, tapi lazimnya lil wujud. Oke. Udah saya kasih makna kan? Nah, ini la yalzamu makna. Apa lazim ini? Makhluk ini tidak akan lazim, tidak akan melekat pada hewan dan pada yang mungkin illa inda wujudihima, saat dia itu ada. Oke, saat hewan itu ada baru dia berstatus makhluk. Kapan mungkin itu berstatus makhluk? Saat dia karena sesuatu yang belum ada nggak boleh diciptakan, nggak boleh kita katakan makhluk. Makhluk itu kalau paham nggak? Paham. Jadi dia lazim tapi lil wujud. Kalau yang di atas tadi lazim lil mahi. Amma qabla wujudihima fil kharid. Adapun sebelum wujud keduanya pada realita, fala yattasifani bil makhlukiyati. Maka tidak berstatus keduanya apa? Hayawan dan mungkin dengan apa? Makhlukiyah, dengan sifat makhlukiyah. Paham? Paham Tunggu Zaidun? Hah? Yang mana? Bukan yang pertama apa yang kedua? Yang nanti bisa diulang aja. Oke, nanti tanyakan ya. Paham? Adapun kalau hewan itu belum ada, manusia itu belum ada, sah nggak kita katakan makhlukiyah? Enggak. Jadi makhlukiyah itu lazim saat manusia itu Jadi lazimnya bukan bagi mahiyah tapi bagi wujud. Paham? Ar-rabi'u ayyakuna kullu wahidin minhuma ghaira syamilin lil afradil mahiyati kal katibi bil fi'li wal aswadi bil fi'li lil insan. Yang keempat itu bahwa adalah masing-masing daripada keduanya arat khas dan arat an itu tidak mencakupi bagi semua mahiyah, afrad mahiyah, seperti menulis bil fi'li dan hitam bil fi'li bagi insan. Manusia bisa menulis. Apakah manusia bisa menulis? Menulisnya manusia itu apakah hakikat daripada manusia? Di luar kan? Apakah mencakupi semua manusia? Enggak semua manusia katib bil fi'li bisa katib bil fi'li, tapi kemampuan menulis mencakupi semua manusia. Paham ya? Ingat, katib bil fi'li yang mencakupi, tapi kalau katib bil quwah, karena semua manusia bisa ada kemampuan untuk bisa menulis. Tapi manusia yang bisa menulis, apakah semuanya manusia bisa menulis? Tapi apakah semua manusia punya kemampuan menulis? Bisa. Oke. Manusia hitam itu di luar manusia, ya kan? Katib ini contoh arat khas bagi manusia. Kalau aswad, arat am, karena hitam nggak cuma pada manusia, pada binatang juga ada. Tapi tidak mencakupi manusia itu hitam. Nggak semua manusia yang hitam. Paham ya? Tsumma lazimu yankasimu ila lazimin biwastin wa huwa maftakara ilmu biluzumihi ila ilmi bisalisin ghairal lazimi wal malzumi wa ila lazimin bighairi wastin wa huwa ma laysa kadhalik wa huwa lazim bain al-munkasimu ila dhihni wa ghairi dhihni wa qad madha syarh huma fi dalalatil iltizam wa ghairul lazim min al-aradaini a'ni al-khas. Ya, oke. Kemudian lazim, ingat di pembahasan dalalah kan? Lazim itu terbagi kepada lazim biwastin. Lazim itu butuh perantara. Yakni apa lazim biwastin? Sesuatu yang butuhlah mengetahui dengan luzum keduanya kepada mengetahui kepada pihak yang ketiga yang bukan lazim dan malzum. Jadi gini, ada dua, lazim dan malzum. Dia kedua ini tidak terkoneksi, baru dia terkoneksi butuh pihak yang ketiga. Lampu itu tidak akan terkoneksi dengan apa? Saklar, tapi harus ada orang yang tekan gitu. Alam ini baharu, enggak langsung lazim, butuh pendalian yang lain apa? Al-alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadis. Baru alam ini hadis. Alam ini tidak terkoneksi dulu, alam ini hadis, tapi butuh, ini namanya apa? Lazim biwastin, butuh perantara yang lain. Untuk terhubung lazim dengan malzum butuh, kapan terjadi luzum? Harus ada wastin. Dan terbagi pada lazim yang gairu wastin, apa? Yang bukan, malaysa kabalik, yang bukan sedemikian, apa? Lazim bayin yang terbagi kepada dhihni dan gairu dhih, dan sungguh sudah lewat penjelasan keduanya pada dalalah iltih. Dan ghairu lazim daripada dua arat ini yakni arat khas. Oke.
Arat am yang kasimu ila daimin la yazulu wa ila zailin mufarikin. Dan arat am itu terbagi kepada daim. Daim itu selamanya, yang tidak bisa hilang. Dan terbagi kepada yang hilang lagi bisa pisah. Oke, ini. Arat am itu terbagi dua. Ada yang dia itu selamanya nggak bisa hilang. Ada juga dia bisa hilang dan bisa pisah. Oke ya. Faddaim. Contoh daim, faddaim ka alwani ba'dil hayawanil lati la tufarikuha mundu wujidat ila an fukidat. Ittilkal alwanu ghairu lazimatin. Oke. Maka daim itu seperti warna sebagian binatang ya. Sebagian yang bisa bergerak. La tufarikuha, yang tidak bisa terpisah warna itu akan sebagian yang bergerak itu semenjak dia ada hingga dia tidak ada. Wujidat, semenjak dia ada hingga dia tidak Kenapa? Karena sedemikian warna itu tidak lazim. Oke, jadi gini. Oke, ini bukan lazim lagi ya. Arat am terbagi pada yang bisa selamanya, nggak pisah-pisah, nggak hilang. Ada yang bisa warna. Ada kan sebagian binatang yang memiliki warna, semenjak dia ada hingga dia tidak ada, warna itu nggak bisa dipisahkan. Selamanya ada, ya kan? Ada juga yang hilang seperti warna rambut kita, warna rambut yang hitam. Dia nggak selamanya bisa hilang kan? Arat am ini. Rambut kita berwarna hitam itu arat am. Yang modelnya apa? Bisa hilang. Paham? Tapi hitamnya mata itu arat am yang daim, dari semenjak kita ada warna hitam hingga kita tidak ada meninggal masih hitam. Tapi tidak lazim, walaupun dia ada, apakah mesti mata itu warna hitam? Enggak kan? Jadi dia daim tapi tidaklah. Paham ya? Maka di sini karena ittilkal alwan, karena sedemikian warna itu tidak lazim. Warna yang ada pada sebahagian binatang itu tidaklah kayak warnanya mata kita, itu bukan lazim. Kenapa? Lazimu na'ni bihi huna. Karena lazim yang kami maksud dengan lazim di sini itu sesuatu yang tidak mustahil pada akal oleh pisah. Jadi makna lazim apa? Makna lazim sesuatu yang mustahil terpisah, nggak bisa dipisahkan. Jadi makna tidak lazim apa? Boleh pisah, walaupun secara realita tidak terpisah. Boleh nggak mata ini bukan warna hitam? Boleh, walaupun secara realita dia. Tapi 4, boleh nggak dia nggak genap? Maka genapnya itu adalah lazim bagi 4, nggak bisa dipisahkan. Lazim. Paham ya? Ingat, makna lazim nggak bisa dipisahkan. Mustahil kalau dipisah. Seperti genapnya bagi 4. Genap nggak bisa dipisahkan daripada itu lazim. Tapi hitamnya bola mata kita itu daim selamanya. Tapi bukan suatu yang lazim. Mana bukan suatu yang lazim. Boleh kan nggak gitu? Paham ya? Contohnya apa? Seperti genap bagi 4. Wa alwanul hayawan, dan warna-warna yang bisa bergerak dan selainnya, yang warna binatang dan selain binatang, laisat bihadhil masawah, tidak seperti posisi 4 genap sebagai 4. Jadi warna binatang kan ada warna yang enggak hilang, itu tidak seperti lazimnya 4 genap bagi 4. Ingat, bedakan antara daim dengan lazim. Daim itu selamanya, tapi boleh juga. Kalau lazim dia pasti selamanya. Ingat, lazim itu pasti selamanya. Tapi kalau daim belum tentulah. Jadi hubungan antara lazim dengan daim umum khusus mutlak. Planet ini selalu berputar daim, tapi boleh nggak berputar? Boleh juga kan? Paham ya? It ma milaunin illa wa huwa jaizun fil akli ayyufarika. Karena tidak ada suatu pun daripada warna kecuali warna itu boleh pada akal oleh bahwa terpisah. Tidak ada satupun warna yang ada pada binatang, ada pada manusia kecuali dia boleh secara akal berpisah. Ya kan? Ya kan? Paham? Wa amal mufarik. Ini yang daim ya. Wa amal mufarik, dia ada 4 pembagian. Ada kan mufarik? Bati, sur'ah, suhulah, su'ubah, ya kan? Mufarik 4.
Adapun mufarik itu ada 4 pembagian. Yang pertama, batiul mufarakah, lambat dia berpisah, lambat hilang. Ataupun dan cepat hilang. Yang ketiga apa? Sulit hilang. Yang keempat, mudah hilang. Yang pertama, apa yang pertama? Lambat hilang ya. Lambat tapi sulit. Lambat seperti syabbabi. Syabbabi, apa syabbabi? Syabbabi itu, syabbabi itu di sini nggak boleh muda. Ya boleh juga, oke. Syabab itu kan nggak langsung kan, dia hilang nggak syabab. Kepemudaan manusia itu hilang, tapi lambat tapi sulit kan. Oke. Sani yang kedua, lawan daripada yang pertama. Mukabilu, lawan daripada yang pertama apa? Cepat tapi mudah, seperti merahnya pipi. Merahnya pipi, cepat nggak hilang? Cepat lagi mudah. Yang ketiga, lambat tapi mudah. Lambat, kalau tadi lambat, kalau tadi apa? Cepat tapi mudah. Kalau sekarang lambat tapi mudah. Seperti sebahagian sakit, al-mutatawilah, sakit yang berkepanjangan, yang ghairil haddi, yang tidak ada batasan. Oke. Fa innaha, maka bahwa sungguh sakit yang mutatawilah itu yang panjang itu mudah diobati, mudah untuk dihilangkan. Tidak ada kesulitan alat tabib, di atas kedokteran, di atas dokter, fiha padanya penyakit itu. Namun dia panjang ketetapannya sakit. Jadi gini, ada kan sakit yang batuk tahunan misalnya, dia lambat hilang sakit itu, lambat tapi mudah bagi dokter, bukan suatu kesulitan untuk mengobatinya, tapi nggak cepat prosesnya, proses kesembuhannya tidak ada kan sakit kita mudah diobati, sekedar nggak perlu diperiksa dengan berbagai, tapi lambat lah, ya kan. Arabi yang keempat, lawan daripada yang ketiga, apa? Cepat tapi sulit. Ghairul haddah ini sebenarnya kan penyakit yang tidak tajam. Ingat, saya tadi salah mengartikan. Ghairul haddah itu yang tidak berbahaya, yang tidak tajam. Haddah itu kan tajam. Yang keempat, lawan daripada ketiga apa? Sari', cepat lagi lambat. Seperti sebahagian sakit-sakit yang berbahaya, yang tidak panjang. Bal tu'jilu bari'an. Bahkan adalah penyakit itu, jadilah penyakit itu, enggak, tu'jil itu cepat, penyakit itu akan mencepatkan, penyakit itu akan sembuh ataupun celaka. Wa mu'anatu hali izalah, dan melakukannya penyakit itu untuk hilang itu daripada termasuk perkara yang paling sulit. Wabillahi ta'ala. Atau sekarang yang keempat, dia itu cepat tapi sulit. Ada sebagian penyakit, apa sebagian penyakit yang cepat hilangnya tapi sulit untuk dihilangkan. Stroke. Dia bisa cepat sembuh, bisa juga langsung kita mati. Ya, tapi menghilangkan dia itu suatu yang sangat sulit. Tapi kalau mampu cepat. Oke ya? Terserahlah, contoh masing-masing. Jadi begini. Jadi disampaikan oleh dalam kitab Hasyiah Attar, berubahnya warna rambut dari hitam ke putih itu lambat, ya kan? Lambat. Bisa nggak dari putih berubah kepada hitam? Bisa. Seperti istri Nabi Zulaikha. Zulaikha itu udah tua. Atas takdir Allah dia berubah mudah. Ada nggak? Itu ini gini. Itu contoh syabab. Ada kan? Kembali ke masa muda itu suatu yang mustahil. Enggak juga. Istri Nabi Yusuf, yang Zulaikha, dia udah tua tapi direzekikan oleh Allah menjadi muda. Sebagaimana manusia nanti yang tua di surga, dia kembali kepadamu muda. Oke ya? Oke. Wallahu a'lam bishawab, wa ilahi marju'an.